Assalamualaikum, bertemu lagi bersama aku Rahmi Syafina. Nah, kali ini di sini aku akan menjelaskan bagaimana tips-tips untuk kawan-kawan mengerjakan skripsi bagi anak organisasi. Tahu lah ya, anak organisasi itu memiliki banyak kegiatan, apalagi dia tidak hanya memiliki satu organisasi, tapi lebih dari satu. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana pengalaman aku dalam mengerjakan skripsi, dan kawan-kawan juga bisa mempraktekannya dan semoga bermanfaat. Nah, jadi sebelumnya aku jelaskan dulu timeline waktu mengerjakan skripsi. Jadi pertama kali itu keluarnya nama-nama dosen PS itu pada bulan Mei. Jadi di situ pada bulan Mei di semester 6, bulan Mei 6 akhir itu udah keluar nama-nama dosen PS. Jadi disitulah pertama kali kami mengetahui nama-nama dosen pembimbing skripsi kami. Terus bulan 6, bulan 7 libur kan, akhir masa perkuliahan itu kan. Lalu di bulan 7-nya dan bulan 7 bulan 8 itu KKN. Nah, di bulan itu belum terniat sih, belum ada rencana mau ngerjain skripsi, dan belum terpikir juga mau buat judul apa, atau tema udah tapi belum tahu mau judulnya apa gitu kan. Terus di bulan 8, 9, terus di bulan 8, 9, 10 ya kan, itu juga belum ada niat ngerjain skripsi, tapi wacana udah ada, biasa ya kan, wacana forever. Jadi di situ masih bergelut di berbagai tugas KKNI. Karena di semester 7 kami masih banyak mata kuliah dan masih banyak tugas mini riset, CBR, CTR, tugas rutin dan lain-lain. Jadi itu ngerjain skripsi belum. Lalu di bulan 10 akhir lah baru mengajukan judul. Jadi ke ini tergantung dosennya sih. Kalau aku dosennya itu maunya langsung bab 1, 2, 3 gitu. Jadi udah ngerjain gitu. Jadi mengajukan dulu cerita-cerita mau ngambil apa. Ya udah fix, baru kami menulis. Akhirnya setelah dijalani nggak pas gitu kan, skripsinya kok nggak menarik ya, kok nggak ada ininya. Akhirnya keputusan pribadilah yang mengubah skripsi lagi, ulang lagi dari bab 1, bab 2, bab 3, judul yang berbeda. Rupanya udah fix sekali nih kan, informannya pergi pula ke Malaysia. Nah, disitulah merubah haluan lagi, mencari judul lagi, ngerjakan 1, 2, 3, barulah itu baru fix dah. Nah, baru di akhir bulan 11 itulah kan ngerjain, mengantarkannya ke dosen PS, baru di revisi. Udah baru ACC, akhirnya sempronya di bulan 12 di tanggal 17. Nah, disitulah baru kita sempro, lalu revisi lagi, mengajukan surat, baru penelitiannya di bulan 1. Nah, kan ada penelitiannya 1 bulan tuh, di bulan Januari. Baru di bulan 2-nya khusus nulis. Dan di bulan 3-nya alhamdulillah pada tanggal 24 Maret 2020 sudah sidang. Jadi sebentar sebenarnya sih waktunya. Nah, jadi itu timeline waktu pengerjaan skripsi aku. Jadi aku mau ngasih tips nih untuk kawan-kawan yang anak organisasi, yang mana kegiatannya sangat banyak, urusannya sangat banyak, tapi bisa mengerjakan skripsi dengan cepat dan masih dalam waktu yang tepat. Nah, untuk yang pertama itu niat dulu. Kan tadi sudah saya bilang kan, di bulan pas KKN, bulan 8, bulan 9, bulan 10 awal itu belum ada niat, cuma masih wacana. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu belum ada niat, maka ngerjakannya itu juga belum sempurna, belum maksimal.
Jadi usahakan untuk kawan-kawan semua, niatkan dulu dalam hati, mau dalam ucapan, setiap sholat, dimanapun kita berada, niatkan dulu kalau kita ingin mengerjakan skripsi, kita ingin lulus di bulan depan, di tahun depan, atau di periode wisuda ini gitu. Jadi kita ada niat, lalu setelah niat itu ada tindakan. Yang kedua ini tindakan. Jadi tindakan inilah yang harus kalian ikuti. Nah, jadi kalau anak organisasi itu kegiatan kan banyak, pergi kemana-kemana. Nah, di situ saya selalu membawa laptop. Kenapa harus bawa laptop? Karena 24 jam kita beraktivitas, gak harus kerja kan, gak sibuk cerita kan, gak sibuk ada urusan kan, pasti ada waktu lengah atau waktu kosong kita. Nah, disitulah kita mengambil kesempatan untuk mengerjakan skripsi, membuka laptop kita. Jadi buka aja dulu laptopnya. Nah, ketika dibuka, kita juga harus ada target minimal satu hari itu 2 paragraf yang kita ketik. Yang kita ketik 2 paragraf itu spasinya 1, jangan 2. Kalau 2 masih terlihat sedikit. Kalau spasinya 1, tiba-tiba udah siap kita besari. Nah, kan banyak halamannya kan? Karena minimal dari ngerjakan skripsi itu kan 60 halaman. Nah, untuk menuju 60 halaman itu dengan kosakata kita yang masih minim atau masih sedikit, itu sangat menguras pikiran, apalagi yang mau diketik ya gitu. Jadi ketika kita buat satu spasinya itu kan masih sedikit. Jadi ada motivasi nih, ketik lagi gitu. Nah, itu dia yang pertama. Kemanapun kita berada, mau sesibuk apapun kita, ingat, kita masih punya waktu luang. Jadi, usahakan saat waktu luang itu ada, kita kerjakan skripsi kita. Nah, pasti berpikir, ya kan juga mau main handphone, main game, main ini. Hai kawan-kawan, kita sibuk organisasi itu kan bukan harus fokus banget gitu, pasti ada loh waktunya. Karena bahkan untuk yang dia ketua panitia sekalipun, dia yang pergi kesana kemari untuk sebuah kegiatan, itu masih punya waktu lengah, walaupun di pikirannya itu masih beradu nih antara kegiatan sama skripsi. Nah, itu dia, karena kita ngerjakan skripsi juga tujuannya itu juga karena orang tua mungkin di rumah. Nah, jadi itu pasti mau gak mau bakal kepikir sama kita. Kalau aku gitu, dan alhamdulillah berhasil. Setiap ada waktu lengah aku kerjain. Itu tips yang aku kerjakan dan berhasil. Dan kalau ada kawan-kawan yang tahu, tugas aku tuh juga gak sedikit banget gitu loh di organisasi, walaupun mungkin bukan seorang ketua gitu kan, tapi berpengaruh. Ya deh, pede banget. Nah, terus yang kedua itu ada tindakan yang aku lakukan itu ketika di kos. Nah, jadi kan ketika kita di kos tuh ada tuh waktu-waktu lengah kita, ada waktu ini santai, rebahan, buka aja laptop, kita buka kan. Nah, ketika kita buka, walaupun kita kerjain, gak apa-apa. Yang penting ketika kita melihatnya, oh ya skripsi, langsung duduk. Apa ya, kita baca, oh ini sedikit. Itu lagi harus minimal 2 paragraf ya kawan-kawan, minimal 2 paragraf. Nah, baru jadi ketika semua kayaknya ritual anak mahasiswa akhir tuh kalau buka laptop tuh pasti nggak langsung diketik, buka aja dulu. Ya nggak apa-apa, buka aja dulu. Ketika kita buka, kita sibuk main handphone nih kan, ya kan, nengok tuh di laptopnya di situ tuh. Nah, barulah kita, oh iya skripsi, aku harus kerjakan skripsi. Nah, disitulah kita kerjakan skripsi. Nah, apa-apa, yang penting kita bertahap. Yakinlah ketika kita lakukan sedikit itu bakal jadi bukit dan cepet, yakinlah kawan-kawan. Nah, yang pastinya
tindakan-tindakan itu harus kita kerjakan dengan konsisten. Kalau kita nggak konsisten, kita nggak akan bisa mencapai target kita. Target itu di mana? Di niat. Kan di awal niat kan. Jadi tuh kalau kita ngerjakan sesuatu tidak niat, itu nggak berhasil. Jadi aku tuh udah ngeabaikan skripsi aku itu dari bulan 7, 6, 7, 8, 9. Udah kita abaikan. Jadi ketika udah waktu luang, waktu udah mepet ini, jangan diabaikan lagi. Langsung niatkan, fokuskan, dan kerjakan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, doa. Nah, jadi doanya tuh di sini nih. Surat Toha ayat 25. Nah, di sini ayat itu aku baca ketika aku jumpai dosen pembimbing skripsi, dosen penguji, ngurus berkas, informan, berkas-berkas yang lain lah. Pokoknya kita baca itu. Karena apa? Karena itu akan memudahkan segala urusan kita. Yakin dan percaya kawan-kawan. Rasanya yang katanya orang ini payah, sama sekali alhamdulillah aku nggak ngerasakan payahnya dengan ini, payahnya dengan ini, nggak ada, karena kita yakin. Nah itu dia, jadi segala tindakan, niat, tindakan, terus doa, amalkan doa, semoga niat kita lancar, nggak ada tuh kata-kata orang ini payah. Nah itu dia tips dari aku untuk kawan-kawan yang bergelut di dunia organisasi untuk segera mengerjakan skripsinya. Nah, perlu kalian ingat, sebanyak apapun organisasi kita, bukan berarti kita harus meninggalkan tugas kuliah kita. Jadi kita tuh harus menghilangkan stigma tentang anak organisasi itu lama lulus. Enggak juga, mungkin mereka belum ada niat, itu aja. Jadi kita harus selalu positive thinking. Jadi yang lama-lama itu bukan organisasi yang salah, tapi orangnya yang salah. Bagaimana dia dapat mengatur, memanage waktunya dengan baik dan benar. Nah, itu dia tips dari aku. Ayo, kerjakan skripsi kalian kawan-kawan. Jangan diabaikan, oke?